Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dengan kuliah online di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. Nah, kali ini kita sudah masuk ke meeting ke-11 dan nanti teman-teman masih punya 5 kali meeting lagi. Dan meeting kali ini atau pertemuan kali ini kita akan bahas hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kalau kemarin kita masih sangat membahas ya terkait dengan birokrasi, kemudian bagaimana kondisi birokrasi di Indonesia, kemudian kita bahas sebutan birokrasi itu tidak hanya PNS ternyata, tapi ada P3K, kemudian teman-teman juga discuss terkait dengan apa saja permasalahan dan juga reward atau award yang sudah didapatkan oleh birokrat-birokrat di Indonesia. Ya, banyak sekali bahasan-bahasan yang, tentunya bahasan yang minggu kemarin itu juga berhubungan dengan bahasan yang sekarang. Nah, pembahasan hari ini kita lebih lebih, mendetail bagaimana sih hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Karena kalau kita bicara, pemerintah, di Indonesia terbagi menjadi 2 ya, ada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah. Nah, kalau dari definisinya sendiri sudah jelas, bahwa pemerintah pusat itu yang ngurusin urusan pusat ya, secara nasional, secara menyeluruh. Tetapi kalau pemerintah daerah hanya mengurusi ya daerahnya saja. Misalnya kalau kita bicara Sulawesi, kita bicara Jakarta, Jawa, kita bicara Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana integrasi atau bagaimana relation dan juga hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah in term atau pada tata kelola pemerintahan tentunya ya. Karena kita belajar soal dasar-dasar ilmu pemerintahan, tentu hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah kita akan lebih fokus kepada tata kelola pemerintahan. Nah, selanjutnya, ya, dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuannya, untuk kemakmuran rakyat. Nah, kenapa kita harus bahas hubungan pemerintah dan juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Karena ini kaitannya dengan kemakmuran rakyat. Bisa jadi kalau misalnya tidak ada sinkronisasi, tidak ada harmonisasi yang terjalin baik antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, maka dalam penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan itu akan kacau balau. Misalnya pemerintah pusat itu punya kebijakan A, pemerintah daerah punya kebijakan B yang tidak tersinkron satu sama lain, bisa jadi tidak menyelesaikan satu masalah, tetapi malah menimbulkan masalah yang lain. Contohnya juga misalnya COVID ini, kalau misalnya setiap daerah punya punya policy atau kebijakan sendiri, nah bagaimana nanti dengan pusat? Nah ini makanya harus disinkronkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, kalau diruntut ternyata ada di alinea ketiga dan yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia, yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Nah, ini kita kalau bicara soal, nanti setelah ini, kalau kita sudah tahu hubungannya seperti apa, kita akan masuk ke apa itu sentralisasi, apa itu desentralisasi. Nah, pertama kalinya Indonesia itu menganut sentralisasi. Karena apa? Karena, eee urusan kepemerintahan, mengelola negara, itu diatur di pemerintahan nasional atau pemerintah pusat yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia.
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Nah, tentu ini sudah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar dan saya rasa teman-teman juga hafal ya bahwa eee, isi pembukaan undang-undang itu seperti apa. Apalagi di alinea ketiga dan keempat, apalagi alinea keempat, sorry, yang ya kita tahu sendiri bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara ketertiban itu sudah seharusnya sudah hafal gitu di luar kepala ya. Nah, saya hanya mengingatkan kembali bahwa ada untuk mewujudkan eee, semua tujuan itu, tujuan negara, maka harus ada hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, kalau kita bicara, negara kesatuan ya, konsekuensi logis dari negara kesatuan itu adalah kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintah pusat. Dianutnya kebijakan desentralisasi, maka sebagian kekuasaan pemerintahan tersebut diserahkan ke daerah dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya. Namun, betapapun luasnya otonomi yang diberikan ke daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Nah, ini yang harus harus digaris bawahi teman-teman, bahwa ini hanya soal pembagian kewenangan ya. Artinya karena kita bicara di Indonesia yang sangat banyak sekali pulaunya, kemudian kita punya 34 provinsi, tidak mungkin pemerintah pusat sendiri yang mengurus eh, rakyat ya, yang mengurus kepemerintahan itu tidak hanya pemerintah pusat. Makanya kalau dulu kita bicara sentralisasi, mungkin banyak kelemahan dari sentralisasi, makanya kita beralih ke desentralisasi. Nah, apa sih keuntungan atau manfaat dari desentralisasi? Salah satunya adalah kalau pemerintah daerah yang mengurusi daerahnya sendiri, maka pemerintah daerah dan juga rakyatnya atau masyarakatnya yang tahu sebetulnya potensi, kemudian kondisi yang sejujur-jujurnya, yang seapa adanya daerah tersebut gitu. Jadi pemerintah pusat justru malah tidak lebih tahu daripada pemerintah daerah sendiri dan juga masyarakatnya. Itu salah satu keuntungan atau salah satu manfaat dari adanya desentralisasi di Indonesia. Nah, tentunya yang harus digarisbawahi adalah betapapun luasnya otonomi yang diberikan ke daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Nah, ada di pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar, nanti silahkan dibuka sendiri. Kalau misalnya belum punya, silahkan di-download sendiri, menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Ini tercantum ya bahwa apapun yang dikerjakan ataupun apapun yang harus dilakukan oleh pemerintah, itu pasti sudah ada aturannya, sudah dituliskan, sudah tersurat. Nah, nanti silahkan teman-teman buktikan atau teman-teman buka undang-undang dasarnya di pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 bahwa ada eee eee, pasal atau artikel yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah itu berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan syarat menganut asas otonomi dan tugas pembantuan. Apa sih Mbak Helen tugas pembantuan itu? Next, saya akan jelaskan itu. Oke. Nah, bicara tadi kebijakan, bicara tadi eee, regulasi yang tersurat, terkait dengan hubungan pusat dan juga pemerintah, daerah, itu ada sebetulnya ada di, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, kalau kita, cermati ya, kalau kita telisik historinya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sebetulnya
kalau teman-teman lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Nah, sebelumnya, sebelum ada undang-undang yang sekarang, yang dipakai sekarang, itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Ada, kalau dulu belum pemerintahan daerah ya, tapi perusahaan daerah. Diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, ini cukup lama bertahan, digunakan untuk mengatur pemerintahan daerah sampai pada akhirnya pada tahun 2014 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, diubah lagi beberapa pasal atau beberapa artikel, isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mungkin harus menyesuaikan zaman ke zaman ya. Artinya harus menyesuaikan kondisi. Nah, akhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Seperti itu. Tetapi ingat ya bahwa perubahan ini tidak banyak, tetapi ada beberapa pasal yang diganti. Gitu. Ingat ya, jadi undang-undangnya nomor 23 tahun 2014 yang dirubah menjadi undang-undang nomor 9 tahun 2015. Nanti silahkan di-download sendiri. Oke, saya mau mengenalkan beberapa tipe hubungan antara pusat dan daerah. Nah, di sini ada 3 tipe. Yang pertama, hubungan pusat dan daerah yang menganut dasar dekonsentrasi teritorial. Apa sih itu? Nah, hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing mandiri, tetapi satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan suatu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat. Ya, jadi keywordnya atau kata kuncinya adalah di tipe ini, tipe dekonsentrasi teritorial, itu sifatnya delegasi atau mandat. Tidak ada wewenangan yang berdasarkan atribusi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya Presiden melimpahkan semua wewenang ke gubernur untuk melaksanakan ASEAN Games yang akan diselenggarakan di daerahnya. Misalnya, kalau kemarin kita bicara ASEAN Games di Jakarta, ya dilimpahkan atau gubernur sebagai kepala daerah di pemerintahan daerah itu dikasih mandat atau diberi pendelegasian dari presiden untuk melaksanakan ASEAN Games. Atau contoh lainnya adalah pelayanan pajak di kantor pajak. Nah, itu pendelegasian atau mandat. Nah, apa sih dekonsentrasi sendiri? Dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintahan pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi. Jadi yang sifatnya administrasi saja, bukan sebuah kebijakan yang dilimpahkan, tetapi lebih ke administrasi. Ya, contohnya pelaksanaan SEA Games, pelayanan pajak. Untuk kewenangan politik ya tetap di tangan pusat. Itu kalau menganut tipe dekonsentrasi teritorial. Seperti itu hubungan antara pusat dan daerah. Yang kedua, hubungan pusat dan daerah menurut otonomi teritorial. Nah, otonomi teritorial ini lebih common atau lebih biasanya disebut dengan otonomi teritorial. Otonomi teritorial itu sering disebut dengan desentralisasi. Nah, otonomi teritorial itu merupakan konsep dalam negara kesatuan, ya. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan atau administrasi negara yang menjadi urusan rumah tangganya. Tadi sesuai dengan, kalau teman-teman masih ingat
penjelasan sebelumnya ya, bahwa, asas desentralisasi atau di, Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 itu disebutkan bahwa pemerintah daerah bisa mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan secara administrasi negara yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Nah, ini adalah ciri dari desentralisasi, teman-teman. Makanya saya katakan tadi bahwa otonomi teritorial itu sering disebut juga dengan desentralisasi. Nah, dalam otonomi teritorial pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintahan pusat yang kemudian dipencarkan atau dipisah atau dibagi kepada satuan-satuan otonomi. Satuan-satuan otonomi inilah yang disebut dengan pemerintah daerah. Contohnya apa? Contohnya adalah Dinas Pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan. Gitu ya. Dinas itu berarti kan di daerah. Oke. Kemudian ada lagi yang terakhir ya, yang ketiga, hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Nah, ini yang sebenarnya kita juga pernah sebut bahwa Indonesia ini pseudo federal ya. Pseudo federalism. Nah, ya tapi itu sudah menjadi diskusi yang dulu, tetapi di sini ada loh ternyata hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Nah, dasar federal ini biasanya dianut oleh negara-negara bagian, ya Amerika Serikat misalnya. Nah, apa sih yang menjadi dasar atau yang menjadi ciri khas dari tipe hubungan ini? Yaitu hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial. Tetapi yang membedakan adalah mengenai hubungan satuan federal dengan negara bagian sangat beraneka ragam, tergantung sistem federal yang dijalankan, ya. Jadi ya tergantung setiap negara, bahwa kalau kita bicara negara federal, negara pusat itu samar-samar, yang mempunyai power itu malah justru negara federal atau negara bagian gitu. Nah, hubungan antara satuan federal dengan negara bagian merupakan hubungan kenegaraan. Tidak hanya mengenai fungsi penyelenggaraan administrasi negara, hubungan ini meliputi juga di bidang kekuasaan kehakiman dan pembentukan undang-undang. Yang saya katakan tadi ya, bahwa ketika kita bicara soal pemerintah federal, ya tentu negara bagian itulah yang memiliki kuasa penuh atas daerah tersebut, daerah bagian atau negara bagian tersebut. Makanya mereka punya fungsi penyelenggara administrasi negara, juga punya hubungan di bidang kekuasaan kehakiman dan juga pembentukan undang-undang. Ada pula sistem federal yang menyediakan hal-hal yang terbuka dan dapat diselenggarakan federal atau negara bagian. Concurrent power. Nah, apa sih concurrent ini? Nanti kita juga akan bahas, karena di Indonesia juga ada concurrent power. Ini dia. Yang tipe selanjutnya. Tadi kalau kita ingat ya, jadi ada beberapa tipe tadi sebelum kita bicara yang selanjutnya. Tipe hubungan pemerintah pusat dan daerah itu ada yang pertama tipe dekonsentrasi teritorial, kemudian tipe otonomi teritorial, dan juga tipe dasar federal. Nah, sekarang kita akan bahas hubungan pemerintah dan daerah secara administrasi. Nah, ini dibagi menjadi dua, hubungan struktural dan juga hubungan fungsional. Nah, kalau kita bicara secara administrasi, tentu hubungan pusat dan daerah itu ya sebatas administrasi. Ya, struktural dan juga fungsional. Apa sih hubungan struktural? Hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintah pada tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah pada
masing-masing daerah. Intinya kalau struktur itu ada hierarkinya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah gambarkan ya, bahwa paling tinggi adalah presiden, presiden di bawahnya masih ada Mendagri dan juga departemen, kemudian di bawahnya ada gubernur, kanwil tertentu, DPRD provinsi, kemudian di bawah gubernur pasti ada dinas, sekretaris, sekretariat, kemudian di bawah gubernur selain ada dinas ada bupati wali kota, kemudian setara dengan bupati wali kota ada DPRD kabupaten kota, kemudian di bawahnya ada kecamatan, kemudian membawahi juga dinas dan juga sekretariat, gitu ya. Jadi ingat hubungan struktural itu adalah hubungan hierarki. Jadi hierarkinya itu seperti apa? Oh, presiden bawahnya siapa? Bawahnya Mendagri siapa? Bawahnya gubernur siapa? Setara dengan gubernur siapa dan lain sebagainya. Itu adalah hubungan administrasi. Nah, kalau kita bicara hubungan fungsional ini merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan. Fungsi, namanya juga fungsional. Ya pasti yang fungsinya apa sih gitu ya. Yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Syaila ya. Jadi intinya yang saya katakan tadi dari awal bahwa pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan jadi satu kesatuan di mana mereka terintegrasi, punya hubungan yang harmonis, yang terjalin dengan baik, dan nantinya akan menghasilkan fungsi yang baik, yang melengkapi satu sama lain. Kemudian sesuai dengan visi misi. Jadi harus dilihat juga bahwa presiden itu punya visi misi apa, diturunkan kepada kepala daerah, gubernur, wali kota itu harus seperti apa, yang harus bisa menyinkronkan visi presiden dan juga visi daerahnya sesuai potensi dan kondisi tentunya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara visi misi, kedua lembaga pemerintahan tersebut adalah untuk melindungi dan memberikan ruang kebebasan pada daerah untuk dapat mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. As I told you before. Jadi, harus sinkron. Visi misi itu harus sinkron. Misalnya kalau kita bicara presiden punya visi ini, kemudian pilihan gubernur harus bisa menyinkronkan antara visi presiden dan juga visi daerahnya sendiri. Daerahnya ini punya potensi apa? Dapurnya seperti apa sih gitu. Oh, kelemahannya ini, kekuatannya ini, potensinya ini. Sehingga visi misi itu nyambung gitu, terintegrasi dengan baik. Ya tadi pada akhirnya melengkapi satu sama lain dan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan bangsa tadi. Nah, kemudian sama juga kalau kita bicara wali kota dan juga bupati, harus bisa menyinkronkan visi gubernur atau visi daerah, provinsi, kemudian visi presiden negara. Nah, visi dan juga misi yang dimiliki oleh keduanya baik di tingkat lokal ataupun bahkan nasional sendiri memiliki tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ruang untuk kebebasan kepada daerah. Dalam hubungan fungsional juga menyangkut atas segala pembagian tugas dan juga kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ya, ini jelas. Oke. Kemudian, tadi ya ada dua berarti ya yang sudah kita pelajari. Pertama adalah ada 3 tipe hubungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah berdasarkan administrasi. Kemudian yang ketiga ini kita belajar asas hubungan pemerintah pusat dan juga daerah. Nah, kalau kita bicara asas, ada 3 asas. Pertama, asas desentralisasi, kedua, asas dekonsentrasi, ketiga, asas tugas pembantuan. Yang tadi di atas kita sempat singgung ya, tugas pembantuan itu apa. Nah, kalau kita bicara asas desentralisasi jelas bahwa tadi saya sudah sering kali sebut bahwa asas ini adalah asas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat dan juga dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan yang penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah gitu ya. Jadi intinya teman-teman, intinya keywordnya, highlightnya dari asas desentralisasi itu adalah
penyerahan atau pembagian kewenangan dari pusat ke daerah. Kewenangan apa saja yang diberikan nanti kita bahas setelah ini ya. Kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi tadi keywordnya apa? Kalau masih ingat, keywordnya adalah delegasi atau mandat. Jadi, merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil untuk pemerintahan pusat. Nah, jadi ini yang tadi saya katakan ya, sekali lagi bahwa asas dekonsentrasi ini adalah asas mandat atau sebuah delegasi gitu. Beda ya, beda antara desentralisasi dan juga dekonsentrasi. Kalau desentralisasi itu lebih ke, ya sudah, ada beberapa kewenangan yang udah nyoh sana, urusan sendiri rumah tanggamu. Artinya rumah tangga itu daerahmu. Tapi kalau dekonsentrasi itu lebih ke, ini urusan pemerintah pusat, oke, ini bisa didelegasikan di Provinsi Jawa Timur misalnya. Nah, itu adalah dekonsentrasi, artinya ada pelimpahan sebagian wewenang pusat. Itu harusnya dikerjakan pusat, ya kan? Mandatnya dari pusat. Oh, karena acaranya di Jawa Timur misalnya, ya sudah didelegasikan atau Presiden memberikan mandat kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan tugas tersebut. Itu dekonsentrasi. Kemudian asas tugas pembantuan itu apa? Namanya tugas pembantuan ya, bantuan gitu keywordnya, merupakan asas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintahan pusat gitu. Jadi tugas pembantuan itu lebih ke ya membantu menjadi kewenangan pusat tapi bisa dibantu oleh daerah otonom atau pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tugas pembantuan ini sangat sangat banyak sekali ya kalau dikaitkan dengan pemerintahan. Misalnya kalau kita bicara tugas pembantuan itu apa saja, contohnya APBN. Nah, kalau kita bicara APBN, teman-teman, kan anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian di daerah juga punya yang namanya APBD ya. Nah, kita bisa tahu atau kita bisa sebut lebih rinci bahwa sebetulnya tugas pembantuan itu alokasi anggarannya dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Nah, misalnya pembangunan pasar, kemudian berupa pembangunan kios, kemudian sarana pendukung berupa toilet, tempat pembuangan sampah, sanitasi, dan lain sebagainya. Nah, contoh tugas pembantuan yang lain, kalau kita bicara di bidang perdagangan adalah pembangunan pasar sebagai bentuk kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, kalau kita juga bicara tugas pembantuan, maksud tugas pembantuan itu apa? Nah, maksud tugas pembantuan itu adalah untuk agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah atau pemerintah daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Kebijakan daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya. Gitu ya. Jadi
Itu penjelasannya. Kemudian, bagaimana pembagian wewenang urusan dan tugas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Kalau kita bicara ini, pertama, Konstitusi Undang-Undang 45 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang desentralistik, ya, karena kita punya histori, kita pernah sentralisasi dulu, tetapi sekarang diakui sebagai kesatuan, negara kesatuan yang desentralistik atau otonom, daerah otonom, dan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Nah, keyakinan bahwa desentralisasi merupakan pilihan yang tepat mengingat begitu luasnya negara Indonesia, sehingga tidak efektif apabila urusan pemerintah dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa ya kita punya banyak pulau, kita punya banyak provinsi, dan tidak mungkin pemerintah pusat bisa menangani semua keluhan atau keinginan masyarakat. Tentu kalau kita punya pemerintah daerah lah yang tahu betul apa sih yang dibutuhkan masyarakatnya, potensi masyarakat atau daerahnya itu seperti apa, sehingga bisa pemerintah daerah bisa menyampaikan di pemerintah pusat gitu. Nah, pemerintah pusat tinggal bagaimana nih sinkronisasi antara pemerintah daerah dan juga pusat untuk memberikan pelayanan yang paling baik untuk masyarakatnya. Kedua, oleh karenanya negara perlu mendistribusikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada daerah, provinsi, kabupaten, dan kota sebagai daerah otonom. Ya, yang tadi saya sebutkan ada di pasal 18, silahkan dibuka. Ketiga, negara kesatuan yang saat ini mempunyai 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, serta mempunyai 7.160 kecamatan, 8.430 kelurahan, dan 74.754 desa, dengan kondisi geografis kepulauan dan jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, tentunya ini adalah salah satu data yang valid, data yang bisa membuka mata kita bahwa tidak mungkin pemerintah pusat akan tahu detail terkait dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga ini menguatkan bahwa desentralisasi itu perlu di Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah diganti atau yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, klasifikasi urusan pemerintahan itu terdiri dari 3 urusan. Pertama adalah urusan absolut. Absolut itu adalah yang sudah ditetapkan, ya udah bulat itu. Absolut itu ya sudah, itu menjadi mutlak gitu. Kedua, urusan pemerintahan konkuren. Urusan yang konkuren itu adalah urusan pemerintah yang bisa dibagi antara pusat dan daerah. Itu apa saja. Dan urusan pemerintahan umum. Ya, jadi 3 itu. Kemudian selanjutnya untuk urusan kongruen atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten atau kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kalau urusan pemerintahan wajib, berarti urusan pemerintahan itu harus kudu pokoknya gitu ya. Pokoknya harus diselenggarakan oleh semua daerah tanpa terkecuali. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai dengan kondisi daerahnya, sesuai dengan situasi kondisi daerahnya. Ya, misalnya di Sulawesi banyak laut, kemudian di Kalimantan nggak ada laut misalnya, hanya sedikit. Nggak bisa kita samakan bahwa kondisi atau potensinya sama, maka itu adalah disebut urusan pilihan. Jadi pemerintah daerah itu dapat memilih beberapa urusan pemerintahan yang sesuai dengan kemampuan, kondisi, situasi, potensi yang dimiliki oleh daerahnya.
Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolut. Jadi pemerintahan absolut itu hanya ada di pemerintahan pusat. Dan urusan pemerintahan kongruen. Kongruen itu ya bisa di pusat, bisa dibagi juga di daerah. Nah, kemudian urusan pemerintahan wajib dia dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pilihan dasar. Nah, ini harus dilaksanakan oleh semua daerah. Kalau daerah tidak melaksanakan ini ya pasti akan ada sanksinya. Pertama terkait dengan pendidikan. Ya, jangan sampai saya sekolah di mana di misalnya di Jawa tidak ada sekolah, saya harus sekolah ke Kalimantan. Makanya sekarang itu diusahakan semua provinsi di Indonesia mempunyai akses pendidikan. Ya walaupun berbeda-beda aksesnya karena ya kita tahu kelemahan atau kekurangan dari tiap daerah itu berbeda-beda, ya jadi disesuaikan gitu ya. Kita tidak bisa bicara pendidikan di Indonesia itu semuanya maju. Misalnya majunya hanya di Jawa, kemudian ada di Sumatera misalnya. Kota-kota kecil justru malah tertinggal ya, pasti ada alasannya gitu ya. Nah, itu yang um, harus selalu diperbaiki, tetapi harus diberi applause juga, harus diberi apresiasi bahwa pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan akses pendidikan yang jauh lebih dekat gitu ya. Tidak harus misalnya nyebrang pulau, nyebrang provinsi gitu kan. Kemudian yang kedua kesehatan, nah ini juga penting ya bahwa akses kesehatan karena kalau kita bicara masa lampau itu akses kesehatan kalau zaman dulu setiap daerah itu cuma punya satu rumah sakit daerah. Nah kalau sekarang ada puskesmas, ada rumah sakit itu milik swasta juga ada, kemudian satu daerah pasti tidak hanya satu rumah sakit gitu ya. Nah, artinya ini usaha pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan sosial serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Itu yang harus dipenuhi ya. Nah ini ya teman-teman perbedaannya urusan pemerintah daerah absolut. Absolut ini ya punyanya pemerintah pusat. Apa saja yang diatur? Pertama pertahanan. Ini punya pemerintah pusat. Agama, pemerintah pusat. Keamanan, pemerintah pusat. Justisi, politik luar negeri, moneter atau fiskal, ekonomi. Ini pusat. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Pemerintahan umum konkuren ya. Konkuren itu tadi ada yang wajib, ada pilihan. Yang wajib pelayanan dasar yang tadi saya sebutkan 6, non pelayanan dasar, dan juga pilihan. Pilihan itu bisa kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, bla 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 bla. Sesuai dengan potensi daerahnya. Gitu ya. Kemudian kalau kita bicara hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan yang lainnya, ada beberapa hal. Pertama, hubungan kewenangan. Ya tadi ya yang kita sempat diskusi, kewenangan itu ya apa namanya menjadi ada 4 hal yang penting di sini terkait dengan hubungan kewenangan. Yang pertama, pendelegasian kewenangan, keluasaan dalam pengambilan keputusan, pelayanan dan wilayah tertentu. Itu. Kalau hubungan keuangan, ya pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Nah, ini nanti di semester berikutnya teman-teman akan belajar soal keuangan publik ya. Jadi apa saja sih biaya dari pusat yang bisa dikucurkan atau yang bisa dianggarkan untuk pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu kan tidak hanya mengandalkan APBD ya, tetapi ada beberapa dana hibah,
dana-dana yang bisa diakses untuk pemerintah daerah yang itu disediakan oleh pemerintah pusat. Nah, sekarang juga ada dana desa ya, itu juga dari pemerintah pusat yang bisa diakses oleh desa-desa gitu. Hubungan sumber daya manusia jelas ya bahwa kita bicara ASN lagi, bahwa hubungan pusat dan daerah itu terkait dengan ya misalnya mau butuh birokrat. Nah, saya katakan ya bahwa saya pernah bilang minggu kemarin ketika bahas birokrasi, pemerintah daerah itu tidak bisa mengadakan seleksi CPNS. Yang bisa mengadakan seleksi CPNS adalah hanya pemerintah pusat melalui BKN ya. Tetapi pemerintah daerah diwajibkan untuk menuliskan atau memberikan list formasi apa saja yang dibutuhkan di daerah. Nah, ini terkait dengan sumber daya manusia. Oke, kita sampai ke diskusi teman-teman. Diskusinya ada dua. Pertama, berikan contoh masing-masing hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Minimal satu contoh beserta penjelasan singkat. Nah, gini maksudnya. Tadi kan kita mengenal beberapa hubungan pemerintah pusat dan daerah ya. Pertama, ada 3 tipe. Kedua, ada hubungan secara administrasi. Kemudian ketiga, kita bicara asas. Yang asas itu ada 3 juga. Kemudian kita bicara hubungan dengan yang lainnya, ada beberapa tadi hubungan dengan yang lainnya, ada 3. Nah, itu silakan masing-masing diberikan satu saja contohnya. Penjelasan singkat itu bukan analisa, saya nggak minta analisa yang kali ini, tetapi lebih ke misalnya teman-teman mau mencontohkan apa nih, misalnya kepala Presiden mendelegasikan kepada kepala daerah untuk melaksanakan SEA Games gitu. Ya, kasih aja catatan misalnya SEA Games ini dilaksanakan kapan, di mana misalnya gitu. Ada penjelasan singkat gitu ya. Jadi setiap hubungan yang tadi ada 3 tipe, nih misalnya, nah dari sini kita bicara ya. Misalnya nih, contoh hubungan dekonsentrasi teritorial tuh apa selain ini? Gitu. Jadi 3 tipe hubungan kan ada 3 toh. Pertama ini dekonsentrasi teritorial. Apa contohnya? Kemudian otonomi teritorial, apa contohnya? Kemudian federal, apa contohnya? Gitu. Masuk lagi hubungan secara administrasi. Hubungan struktural contohnya apa? Hubungan fungsional contohnya apa? Masuk ke asas. Asas desentralisasi contohnya apa? Asas dekonsentrasi contohnya apa? Saya kira ini hampir mirip-mirip ya, tetapi silakan cari contoh. Contoh itu pasti banyak sekali. Jadi jangan khawatir kalau nggak akan dapat contoh ya. Yang di daerah kalian juga jadikan contoh juga nggak masalah gitu. Contoh asas dekonsentrasi apa? Contoh tugas pembantuan tadi apa? Kalau saya tadi bilang pembangunan pasar misalnya. Ya, kalian cari contoh lain gitu. Kemudian, nah, nih terkait dengan pembagian wewenangan urusan dan tugas pemerintah pusat, daerah, contoh urusan pemerintah yang absolut gimana? Tadi kan ada tuh keamanan misalnya, apa dikasih penjelasan, atau yang mau milih agama apa, yang milih justisi apa, silahkan cari contoh. Urusan pemerintahan konkuren. Tadi kan yang konkuren kan ada banyak juga kan, yang wajib. Nah, silakan ditulis yang wajib milih yang mana, yang pilihan milih yang mana sesuai dengan daerahnya misalnya. Kalau urusan pemerintahan umum, apa contohnya? Ini sama kayak di pemerintah pusat misalnya. Kasih contoh aja. Kemudian hubungan dengan yang lainnya, hubungan kewenangan tuh contohnya apa? Hubungan keuangan contohnya apa? Hubungan sumber daya manusia contohnya apa? Gitu. Itu ya. Jadi
Silakan masing-masing dikasih contoh. Saya nggak minta analisa, tapi silakan cari contoh saja. Kedua, berdasarkan daerah masing-masing, berikan contoh kewenangan konkuren bersifat pilihan yang dijalankan oleh daerah tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Anda. Nah, ini teman-teman bisa jawab di diskusi pertama. Jadi tadi pas bahas apa tuh namanya, urusan pemerintahan yang konkuren, ya silakan ini dimasukkan ke sini nggak apa-apa. Jadi digabung jawabannya ya, itu nggak masalah buat saya. Itu oke? Saya kira jelas. Please let me know kalau teman-teman masih punya banyak pertanyaan, masih bingung, dan juga pengen diskusi, silahkan hubungin saya. Insya Allah saya akan menjawab dengan senang hati. Dan mudah-mudahan teman-teman untuk pertemuan kali ini juga bisa mendapatkan ilmu. Dan ya, semoga tetap sehat dan kemudian bisa menjalani kuliah dengan baik, walaupun mungkin semuanya online ya, karena kondisi Indonesia sekarang COVID-nya makin naik. Semoga teman-teman masih bisa kuliah dengan baik, diberi kesehatan, diberi rezeki yang bermanfaat, tetap semangat, dan saran saya ya tetap ikutin kuliah dengan baik. Pokoknya jangan sia-siakan kesempatan yang sudah dikasih. Teman-teman bisa kuliah itu juga sebuah rezeki, anugerah, walaupun kondisinya sekarang ya seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka, kemudian kita hanya melalui online seperti ini. Harapan saya, sekali lagi, saya selalu mengulang-ulang ini, bahwa semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, kemudian tetap tetap memberikan sesuatu atau materi yang sama di dalam kelas. Bedanya kalau saya menjelaskan di kelas biasanya ada interupsi, mahasiswa nanya. Tapi kalau ini teman-teman harus putar dulu videonya sampai selesai, habis itu baru ada pertanyaan. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ini, gitu ya. Nah, kemudian minggu depan kita akan bicara soal sentralisasi dan desentralisasi, lebih lebih apa ya, lebih membedakan sebetulnya, lebih mengarah ke apa sih sentralisasi, kemudian apa sih desentralisasi, kemudian story atau historinya dari awal pembentukan negara, kita merdeka, terus membentuk sebuah pemerintahan, itu seperti apa, kemudian pasti nanti akan dibahas juga zaman dari Soekarno, Soeharto, sentralistik, kemudian kita setelah amandemen berubah jadi desentralisasi, kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya itu akan dibahas minggu depan. Tapi yang sekarang yang teman-teman istilahnya intinya tahu ya bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah itu seperti ini, dan banyak sekali yang kita tidak bisa menyamakan ya, bahwa oh negara ini pakai pakai asas atau tipe hubungan yang seperti apa, pasti berbeda, tetapi yang saya tekankan ini adalah di negara kita sendiri. Jadi teman-teman tahu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pengetahuan, knowledge baru bagi teman-teman, dan nanti bisa semakin diperkaya lagi. Kalau teman-teman pengen cari buku atau bacaan, silahkan cari juga sendiri, atau mungkin bisa bisa sharing ke saya juga, itu akan lebih baik juga gitu ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini ya. Dan sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar, atau teman-teman bisa nanya saya secara personal. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengerjakan, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.